Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semua, kembali ke channel Bank Sampah Maju Bahagia. Kali ini kami kedatangan sosok narasumber ya dari kayak lembaga ekonomi lah ya. Ekonomi di sini adalah BMT. Mungkin nanti dijelaskan oleh narasumber. Mungkin kenalan dulu nih dari beliau ya. Saya sih manggil beliau nih Mas Marwan kan. Nah, kebetulan ini beliau di Pinbuk Kalimantan Barat ya Mas. Iya. Nah, Pinbuk Kalimantan Barat. Nah, apa itu Pinbuk? Kemudian apa itu BMT? Dan hubungan hari ini kita membahas tentang hubungan bank sampah terhadap peran itu mal ya. Ya. Mal. Apa itu yang kita bahas, nanti kita apa samanya hubungan BMT dengan bank sampah. Nah, masih dengan saya Samsidia sebagai host kali ini. Kita mungkin untuk langsung saja Mas Marwan untuk session pertama, kenalan dulu lah. Ya. Kenalan, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, perkenalkan saya Sumarwan. Kebetulan saat ini sebagai direktur organisasi wilayah Pinbuk Kalbar. Pinbuk di sini adalah badan otonom dari ITSMI yang memiliki peran bahwa memiliki syiar dakwah dalam bidang ekonomi. Lebih ke rakyatan lah ya. Iya, ekonomi rakyatan. Keluarga gimana? Keluarga sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih dalam Bang Mas Marwan untuk membahas tentang bank sampah itu kok bisa jadi dikatakan ada hubungannya dengan ekonomi syariah ya, ekonomi syariah. Dan mungkin lebih dalam apa itu Pinbuk boleh dijelaskan, kemudian program-program apa sih yang dibahas tentang di Pinbuk itu. Nah, kalau bank sampah ini kan melakukan proses pemberdayaan gitu ya, pemberdayaan ekonomi sekuler. Jadi dominan nasabah bank sampah itu ya the power of mama gitu kan. Ya. Jadi mayoritas karena beliau mama itu kan yang lebih dekat dari dunia persampahan gitu ya, karena dapur. Iya. Nah, hasil itu bank sampah itu kan dikelola dan itu kan ada nilai value ekonomi. Nah, terkaitan dengan Pinbuk ini kan mungkin kita ada kemiripan gitu ya, ada kemiripan dan mungkin ke depan bisa join ya, misal terafiliasi apa yang bisa dikerjasamakan gitu kan Mas. Nah, silakan Mas untuk menjelaskan tentang ya, Pinbuk ini. Sebenarnya Pinbuk sendiri adalah singkatan dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil. Ya, jadi Pinbuk adalah sebuah inkubasi, jadi bagaimana bisa pemberdayaan kepada masyarakat. Mungkin lebih dominannya bahwa Pinbuk ini banyak berkecimpung dalam hal pendirian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Ya kan? BMT ya. Ya, BMT itu didirikan banyak dari Pinbuk. Mungkin Pinbuk karena BMT itu bisa didirikan di beberapa organisasi ya kan, mungkin di masjid atau organisasi pemuda atau mungkin pengajian atau di kampus atau mungkin kelompok tani di masyarakat, jadi bisa. Itu BMT itu kan nilainya kayak koperasi ya kan, cuman koperasi yang berbasis pada syariah ya kan. Nah, koperasi kalau koperasi itu dikelola dengan konvensional, tetapi kalau Pinbuk ini koperasi yang dikelola dengan menggunakan syariah. Kita memiliki angkat-angkat syariah Dari Islam. Nah, kalau boleh tahu selanjutnya Pinbuk di Kalimantan Barat itu berapa banyak sih? Kalau Pinbuk hanya satu aja kan, karena itu termasuk rumahnya otonom, ya, otonom dari ITSMI. ITSMI itu satu organisasi ya kan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya kan. Jadi memiliki organisasi ekonomi yaitu Pinbuk itu sendiri ya kan.
Tapi Pinbook itu jenis apa yang sudah dilakukan upayanya apa nih Bang? Program-program seperti apa? Program-program yang dilakukan ya ini banyak. Seperti kalau di Kalbar sendiri mungkin kita pendirian PMT ya kan, dulu kita kerjasama sama Kementerian Sosial bikin namanya Kube BMT. Kube apa tuh? Kube tuh kelompok usaha bersama BMT itu sendiri ya kan. Nah, kita juga pernah kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi namanya. Setiap mungkin daerah pemukiman UPT itu didirikan suatu koperasi ya kan, dengan nama mungkin BMT Trans. BMT Trans ya, karena ada Kementerian Komunikasinya ya. Dan kalau kita juga banyak mungkin bermitra dengan beberapa dan ya kan, pertanian juga ada ya kan. Pendirian Kapoktan itu sendiri mengakselerasikan bahwa program-program BMT sendiri ya kan. Karena apa? Karena kalau di pertanian itu kalau mengakselerasikan dengan program syariah itu sangat tepat ya kan, sangat tepat sekali. Nah, beda sama mungkin yang konvensional ya kan. Karena BMT itu sendiri atau mungkin koperasi sendiri mekanismenya kan kita bagi hasil. Iya, jadi pola bagi hasil bukan kita berbunga, tetapi bagi hasil daripada kegiatan usahanya itu sendiri, gitu kan? Nah, mungkin lebih tepat, ya kan? Dengan suku bunga, gitu kan? Kita seberapa hasilnya, ya itu yang dibagi. Jadi tujuannya itu sebenarnya dasarnya memberikan peluang dan kesempatan bagaimana ekonomi secara syariah Islam ini bisa hidup loh. Iya, syariah Islam itu bisa hidup dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan. Jadi sama-sama dalam mungkin sesuai dengan syariat kita ya kan, syariat Islam kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya kan. Kita tidak cuma ibadah yang maghdut tapi ada dapat ekonomi juga ya. Jadi kita juga menggambangkan ekonominya juga. Terus ini ada nggak cerita-cerita unik gitu ya dari penerima manfaat program BMT ini? Ya ada. Ini terutama aja mungkin dari BMT yang berkembang itu kan, karena kalau Pinbook itu menangani beberapa BMT itu kan, ada BMT mungkin dengan mereka banyak masyarakat itu lebih memilih pola syariah daripada konvensional, karena mungkin kalau konvensional itu dengan bunga itu kan mereka itu agak apa ya, sedikit mungkin ketidakpuasan hatinya karena ada bunga itu, ada apa ribanya gitu kan. Nah, kalau kita dianukan sistemnya bagi hasil atau itu kan sesuai dengan syariah itu kan jadi akan Al-Quran itu sendiri gitu kan. Nah, jadi mereka itu menghindari untuk riba ya kan, sementara mereka syariah itu. Nah, dalam konteks ini nih Mas Marwan, kita kan ada sebagai media edukasi nih Mas ya. Jadi channel Bang Kamu juga ini mudah-mudahan bisa juga nih bermanfaat informasinya yang kita diskusikan hari ini. Jadi kalau Mas Marwan lihat kan tentu pernah dengar Bank Sampah ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih kesamaan dari proses ini, di mana sih antara Bank Sampah dengan BMT tadi ini? Iya. Terus Bank Sampah itu kan tadi yang saya bilang bahwa itu adalah mayoritas adalah mama nih yang sampah semacamnya. Jadi kami secara ini kan mungkin melihat itu mengajak emak-emak ini memilah, kemudian hasil pilahnya itu ditabung gitu kan, ditabung, kemudian itu sebenarnya udah tinggal gimana nih bisa berkolaborasinya nih ke depan seperti apa nih Mas? Silakan Mas. Jadi gini, sampah itu sendiri ya kan, sampah itu sebenarnya kan potensi, satu potensi yang seharusnya kita manfaatkan gitu kan. Limbah dan setiap hari itu rata-rata diproduksi oleh manusia, semua orang, ya kan, semua orang baik di rumah tangga atau di mana pun gitu kan, tetap mereka memproduksi sampah, ya kan. Dan bagi agama gitu kan,
kita juga menekankan bahwa kita itu kebersihan adalah sebagai metode iman. Jadi bagaimana hasil dari limbah itu bukan berarti karena ini limbah yang bekas hanya, tapi itu adalah potensi. Bagaimana kita memanfaatkan potensi dari sampah itu sendiri. Dan ada di beberapa BMT itu di Jawa itu karena mudah maju itu, mereka melakukan pemberdayaan melalui pemanfaatan sampah. Oh, berarti mirip juga ya, mendorong. Ya, mendorong pemanfaatan sampah. Jadi mereka menabung di BMT itu bukan menabung dalam bentuk uang finansial yang cash ya, tapi mereka membawa menabung itu dengan sampah, ya kan? Sampah mereka setorkan ke BMT. Mirip ya, dengan kawan-kawan ya, mirip dengan bank sampah ya. Jadi mereka menabung, ya kan? Bahkan karena di BMT itu sendiri tidak hanya cuma simpan dan pinjam, tapi itu kan ada nilai sosialnya, sedekahnya, infaknya, ya kan? Jadi orang itu bisa bersedekah atau infak itu melalui sampah itu sendiri. Ya, sepakat tuh. Jadi menarik tuh ya. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Marwan kita coba untuk berkolaborasi lah ya, kita coba sama-sama, karena prinsipnya juga itu nabung, dan nabung kan memang kita nggak berbunga kan. Dan tadi sempat bahwa tadi Pinbook ini merupakan di bawah lembaga otonom di bawah ITSMI, ya kan Mas. Kemudian ini adalah upaya untuk mensiarkan tadi ya, mensiarkan syariat kita dalam bentuk program menangani sampah, Mas. Nah, sampah ini kan juga di secara nasional menjadi masalah yang serius, dan perlu banyak yang peduli, ikut terjun ikut terjun untuk menangani permasalahan sampah. Nah, untuk di Kalimantan Barat sendiri Mas, program yang sudah terbentuk apa? Dari Pinbook. Nah, dari BMT lah. Dari BMT. Saat ini kita lagi kolaborasi dengan koperasi desa, dan kita ada yang berpartner sama Pinbook itu sendiri, yakni koperasi nelayan. Ada di 2 kabupaten, 2 tempat itu kan. Mereka nanti koperasi desa Merah Putih itu sendiri, itu nanti akselerasi dengan program-program kita. Pinbook itu tidak cuma tapi juga bisa di situ kan pemberdayaan ekonomi nelayan bisa, terus kalau program kayak peningkatan kapasitas gitu bisa nggak? Bisa ya. Kebetulan kita juga bisa memberikan kapasitas kepada mungkin kayak pengurusnya, pengurusnya itu kan perlu memahami bagaimana job divisinya itu kan. Mereka juga bisa harus seandainya mungkin koperasi sendiri kan itu kan ada pengawasnya, pengurusnya ya kan, terus ada pengelolanya. Nah, itu tentu kan mereka harus kita bekali dengan ilmu. Bagaimana bisa di upgrading lah ya. Iya, di upgrading. Bagaimana kapasitasnya sebagai ketua koperasi itu bisa menjalankan organisasi itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Insya Allah kita siap, kita memberikan. Bahkan kita juga biasa melakukan sertifikasi karena sekarang pengurus, pengelola, dan pengawas itu harus memiliki sertifikasi keahlian. Layak atau enggak ya? Layak atau enggak gitu. Itu sampai ke IT-nya. IT ya? Iya, IT-nya. Bahwa kita sekarang bisa memberikan pelatihan kepada pengelola koperasi itu melalui IT. Mantap ya? Iya, kayak mungkin kayak penguatan standar bank. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi kita sudah dengarkan apa itu Pinbook, BMT, program-program yang sudah diupayakan untuk jalan, dan ternyata ada peluang untuk bisa berkolaborasi Mas Marwan. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi, dan mungkin di penghujung waktu
Mas Marwan mungkin ada closing statement terhadap teman-teman yang sempat mendengar dan menonton nih. Silakan Bang Marwan. Terima kasih. Sebenarnya kita mungkin rata-rata kita ingin melakukan mengamalkan syariah Islam itu secara kafah gitu kan, kafah jelas itu kan. Mungkin jadi kita melalui dengan sebenarnya ekonomi syariah atau mungkin kelembagaannya itu bisa dibentuk dengan melalui berbagai organisasi, ya kan. Termasuk saat ini mungkin potensi itu masjid, ya kan. Masjid itu langkah baiknya digunakan untuk syiar Islam secara penuh, ya kan. Cara baik itu bisa juga tidak cuma mengajak orang untuk beribadah, tetapi kita mengajak orang bagaimana orang itu kita dukung ekonominya. Seperti mungkin yang terjadi mungkin di Jogja itu kan, Joko Karyan itu sendiri. Nah itu sebenarnya pola-pola yang dianukan oleh tim itu sendiri, ya kan. Alangkah baiknya mungkin masjid-masjid yang ada kita berikan pemberdayaan. Jadi lembaga pemberdayaan, jadi hanya mereka tuh hanya datang ke masjid itu hanya ibadah, tetapi ibadah dalam itu yang ghairu ma'dhur. Jadi dia tuh mengajak tidak cuma mengajak untuk ibadah yang sholat apa, tapi mengajak bagaimana ekonominya itu, menggerakkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita gerakkan ekonominya masyarakat itu, otomatis kalau sudah berdaya kan mereka nanti tumbuh mungkin zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk lingkungannya. Ya, bermanfaat lah ini ya. Oke, baik teman-teman, kesimpulannya bahwa dengan kehadiran program-program Pinbook melewati BMT-nya ini bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ekonomi syariah kita bisa hidup. Kemudian kami sangat menyambut baik nih Mas Marwan, jadi bisa saling kolaborasi dengan, ya walaupun dikatakan sampah ya, tapi kalau sampah itu dikelola dengan benar punya nilai ekonomi, dan cara untuk dapat nilai ekonominya itu mudah-mudahan bisa dilakukan lewat syariah ekonomi yang cara kafah tadi ya. Nah mungkin itu ya teman-teman, di ujung pertemuan channel ini saya Samfidia, praktisi kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan mengucapkan terima kasih banyak, dan Bang Mas Marwan, terima kasih atas kehadiran, dan mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi dan mengisi dengan tema-tema yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.